Halo Gabuters, kembali lagi di rangkuman alur film The Last of Us. Dan untuk kali ini saya sudah merangkum 4 episode sekaligus, dari episode 6 sampai episode 9, alias episode terakhir dari series The Last of Us untuk season 1-nya. Jadi sebelum kita mulai, silakan siapkan cemilannya dulu, posisikan rebahan se-PW mungkin, langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia The Last of Us. Give me the gun, Henry. Give me the gun. Give me the gun. Episode ini dimulai setelah 3 bulan lamanya Joel dan Ellie mengkebumikan Henry dan juga Sam. Di episode yang lalu, Joel yang terus mencari Tommy lantas mencoba bertanya di manakah sebenarnya ia berada saat ini dari sepasang lansia. Karena tampaknya Joel agak sedikit tersesat. I need you to tell us where we are. I'm looking for my brother. Exactly where? And your answer better be the same as your wife's. Joel, come on, there's like 1,000. Who's this little sick? Namun alih-alih mendapatkan secercah harapan dari pasangan lansia itu, Joel malah harus mendengar fakta bahwa mungkin saudaranya Tommy sudah tidak ada lagi. Karena sepengetahuan mereka untuk saat ini sudah tidak ada kehidupan lagi di luar wilayah mereka. Namun jika Joel tetap kekeh ingin mencari Tommy, pasangan lansia itu pun menunjukkan jalan dan mewanti-wanti Joel agar tidak melewati sungai kematian. Karena rumornya, orang yang melewati sungai itu pasti tidak akan selamat. Ever. What's past the river? You're not gonna scare us. Your brother's west of the river. He's gone. Where people used to be. You can't go there no more. Joel, are you okay? Joel? Shut up. Dengan bermodalkan peta usang dan juga jalan yang sudah ditunjukkan oleh pasangan lansia tadi, Joel dan Ellie terus menyusuri jalan selama berhari-hari di tengah cuaca yang sangat dingin dan berharap bisa menemukan lokasi Tommy. Yep. So I've been thinking, where are you going? What are you doing? House, some land, a ranch. It's never been an option. Just you and a bunch of sheep. Namun saat mereka menyusuri jalan pintas, yakni melewati sungai kematian yang sudah diwanti-wanti, ternyata di sana mereka malah harus ditangkap oleh segerombolan pasukan berkuda yang entah siapa sebenarnya mereka. You'll be okay. Just talk this through. How about you shut the fuck up? Okay. What's your name? Joel. Dan mujurnya setelah Joel dan Ellie dibawa ke pemukiman pasukan berkuda itu, ternyata Tommy yang selama ini ia cari-cari masih hidup dan berada di pemukiman itu. Tommy! Setelah menemukan adiknya, Joel pun meminta bantuan Tommy untuk mencari tahu di mana posisi Firefly saat ini. Namun dengan masih merahasiakan kebenaran kalau Ellie adalah vaksin. Namun ternyata Tommy enggan untuk ikut membantu Joel menemukan kelompok Firefly. Ya semua itu karena ia yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah dari istrinya yang bernama Maria, orang yang membawa Joel ke pemukiman itu. Dan yang akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun lamanya berpisah, pertemuan pertama mereka malah menjadi sebuah pertengkaran antara adik dan kakak. Feel like I'd be a good dad. Guess we'll find out. I'm gonna be a father. That's all you got? What else am I supposed to say? Go grab some supplies and be out of your hair in the morning. Namun di saat Joel sudah mulai putus asa, Tommy pun mencoba mendengarkan cerita Joel tentang apa sebenarnya tujuannya membawa Ellie ke kelompok Firefly. Yang dengan sangat ketakutan, Joel pun memberitahukan kondisi Ellie yang sebenarnya bahwa dia adalah sebuah vaksin yang nyata, di mana Marlin pemimpin Firefly sendiri yang memintanya untuk membawa serta Ellie bersamanya. Dan karena Joel sudah merasa sangat lemah dan tidak sanggup lagi membawa Ellie, ia pun memohon kepada Tommy untuk menuntaskan misi ini agar vaksin itu bisa segera dibuat demi kepentingan seluruh dunia. You want me to take her? I'm just gonna get her killed, I know it. It's all I've ever done. It's the last thing I'll ever ask of you. I'll take her out at dawn.
Namun rupa-rupanya keputusan Joel untuk menyerahkan Ellie kepada Tommy membuat Ellie marah, karena ternyata Ellie hanya merasa aman jika berada di dekat Joel, dan dia tidak ingin kalau orang lain yang melakukan perjalanan itu dengannya. Tapi karena Joel memang merasa tidak sanggup dengan sisa tenaga dan usianya yang sudah tidak muda lagi, dengan terpaksa Joel harus melanjutkan rencananya itu dengan Tommy. You have no idea what loss is. Everybody fucking except for you. We're going our separate ways. Namun keesokan paginya ternyata Joel mengurungkan niatannya itu, karena tampaknya Joel juga sudah mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan Ellie. Dan dengan keputusan yang sudah ia buat semalam suntuk, akhirnya Joel pun memutuskan untuk tetap membawa Ellie menuntaskan misinya bagaimanapun caranya. Counting on it. There's a place for you here. Setelah perjalanan mereka selama berhari-hari, akhirnya Joel dan Ellie sampai di titik lokasi tempat di mana kelompok Firefly sedang menunggunya. Namun yang anehnya, setelah mengelilingi seluruh kota, Joel bahkan tidak melihat ada kelompok Firefly sama sekali. Yang ternyata dari jejak yang tertinggal, kelompok Firefly ternyata sudah meninggalkan kota itu menuju koordinat selanjutnya. There are definitely doctors here. Something you make before moving. All the pins lead there. Maybe getting ahead of the weather. Dan begitu Joel dan Ellie hendak menuju koordinat yang ada di peta, ternyata di kota itu sudah ada beberapa penjara yang mengetahui keberadaan mereka, yang tanpa basa-basi langsung menerjang Joel. Yang naasnya Joel harus mendapatkan luka yang sangat serius dari serangan itu. No, shit! Joel, you gotta get up. Setelah Joel terluka cukup parah, ia pun meminta Ellie untuk kembali kepada Tommy untuk segera meminta bantuannya, karena dipastikan luka yang diterima oleh Joel tidak akan bisa ditangani oleh Ellie dan mungkin saja Joel benar-benar tidak akan selamat kali ini. You go, leave. You go. Lalu kita akan flashback sedikit ke masa lalu Ellie untuk mengetahui siapa sebenarnya Ellie dan dari mana asalnya. Dan sesuai dengan perkataan Marlin di episode pertama bahwa Ellie berasal dari Camp Fedra, di mana Ellie saat itu dilatih untuk memerangi kelompok Firefly yang dianggap sebagai pemberontak. The rules, you become an officer. From now until you catch a bullet from a Firefly or fall drunk off. So which way? And one day it could be your turn. Hingga suatu hari temannya yang bernama Riley yang sudah minggat dari Camp Fedra selama beberapa minggu ternyata menyelinap masuk ke Camp Fedra untuk membawanya ke suatu tempat. Yang ternyata Riley selama ini menghilang karena ia diam-diam bergabung dengan kelompok Firefly yang selama ini harusnya mereka perangi. Crazy and you're gonna say no, but then you have to say it. You're a Firefly? Jesus. Kedatangan Riley saat itu untuk membawa Ellie melihat sebuah tempat yang menurut mereka adalah sebuah keajaiban di masa lalu yang tidak pernah mereka rasakan sama sekali, yaitu sebuah mall. Ya tentu karena wabah virus jamur yang sudah menjangkit selama puluhan tahun, mereka tidak pernah tahu sama sekali kerlap-kerlip kehidupan modern di masa lalu. Dengan noraknya Ellie dan Riley mencoba satu persatu wahana yang ada di dalam mall itu dengan sangat semangat. Dari mencoba tangga eskalator, berfoto-foto ria, main kuda-kudaan, dan yang tidak lupa main kuda-kudaannya sambil mendem minum ciu. Namun Riley membawa Ellie ke sana bukan hanya untuk bersenang-senang menghabiskan malam suntuk bersama, tapi Riley membawanya ke sana untuk membujuk Ellie agar ia juga mau ikut bergabung dengan kelompok Firefly yang selama ini mereka perangi. Namun nyatanya Ellie tidak bisa sepaham dan sejalan dengan sahabatnya Riley dan lantas menolaknya.
Dan ketika mereka sedang asik mencoba semua permainan yang ada di mall itu, tanpa mereka sadari, ternyata ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Yakni ternyata di dalam mall itu masih ada satu zombie lagi yang luput dari pengawasan mereka. Dan yang akhirnya tanpa menunggu lama, zombie itu pun terbangun dan langsung menyerang Riley dan Ellie. Dengan bermodalkan sepucuk pisau dan gagang rak-rakan baju, Riley dan Ellie pun berusaha mati-matian untuk menumbangkan zombie itu bersama-sama. Namun naasnya saat zombie itu berhasil mereka kalahkan, ternyata tanpa disadari mereka berdua rupa-rupanya sudah terinfeksi oleh zombie tadi. Dan ya, inilah asal muasal bekas gigitan virus yang ada di lengan Ellie. No. Kita sudahi flashbacknya dan kita kembali lagi dengan Ellie yang saat itu mengacuhkan perkataan Joel untuk segera menemui Tommy dan malah memutuskan untuk menolongnya seorang diri. Dengan sedikit pengalaman dan peralatan yang ada, Ellie pun mencoba menjahit luka Joel dan berharap P3K itu bisa menyelamatkan Joel dari kematian. Lalu kita akan beralih ke sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari tempat Joel dan Ellie bersembunyi. Di sebuah camp kecil dengan beberapa orang yang berusaha bertahan hidup di sana yang dipimpin oleh seorang pastor yang bernama David. And God shall wipe away all tears from their eyes, saying, Behold. I've read this passage too many times. Dan mereka saat itu bukan sedang melakukan ibadah wajib seperti biasanya, tapi ibadah mereka kali ini adalah untuk mendoakan anggota mereka yang baru saja meninggal. We'll bury your father in the spring. Sementara itu, Ellie yang masih tetap bertahan bersama Joel memutuskan untuk pergi berburu karena persediaan makanan mereka yang sudah tidak ada. Namun sialnya saat Ellie berhasil menembak seekor rusa, ternyata rusa itu masih sanggup berlari dari kejaran Ellie. Dan akibatnya keberadaan Ellie harus diketahui oleh kelompok David yang saat itu juga sedang mencari makanan. You think we can just take it? Drop your rifles! We can trade you for some of the deer. Like for infections. Bring back 2 bottles and a syringe. Namun ternyata David ini sepertinya orang yang baik karena dia bahkan mau berkompromi dengan Ellie dan tidak berusaha menyakitinya sama sekali. Bahkan yang mengejutkannya, saat mengetahui kalau orang yang telah membunuh anggotanya yang baru saja mereka doakan tadi adalah Ellie dan Joel, nyatanya David sama sekali tidak marah dan membiarkan Ellie pergi begitu saja. Yang dimana penjara atau orang yang mereka bunuh dan mengakibatkan Joel terluka waktu lalu adalah anggota dari camp David. Lower the gun. You see? Did you bring the medicine? Back away. So you're just gonna let her get away? Setelah mendapatkan sedikit obat dari David, Ellie pun berusaha menyuntikkannya ke luka Joel dan berharap luka itu tidak berinfeksi lebih parah lagi dan berharap Joel masih bisa diselamatkan. Di sisi lain ternyata David tidak sebaik itu. Ternyata begitu sampai di camp, ia memberitahukan keberadaan Ellie kepada seluruh kelompoknya dan berusaha mencari keberadaan mereka untuk membalas dendam atas kematian anggotanya. Thank you. Teach us to know by whom we're fed. Lord, bless this food and grant that we may feed. Amen. David dan kelompoknya pun lantas pergi mencari Ellie dengan mengikuti jejaknya di salju. Ellie yang mengetahui keberadaan mereka pun lantas mencoba membangunkan Joel untuk segera pergi dari sana. Namun karena Joel memang belum bisa bergerak sama sekali, Ellie pun hanya meninggalkan sebilah pisau sembari ia mengalihkan perhatian kelompok David. Okay, Joel, do not fall asleep. When he makes it down here, you fucking kill them. You got it? Motherfuckers!
Namun naasnya saat Ellie mencoba mengalihkan perhatian mereka dan menjauhkan mereka dari tempat di mana Joel berada, salah satu anggota David berhasil menembak kuda yang ditunggangi oleh Ellie dan membuatnya harus tertangkap. Sementara itu anggota David yang lainnya masih terus mencari keberadaan Joel dari setiap rumah ke rumah lainnya. Dan tidak butuh waktu lama mereka pun bisa menemukan lokasi Joel yang sedang terbaring sakit. Namun beruntungnya saat itu Joel sudah agak sedikit sadarkan diri dan berhasil menikam mereka satu persatu. Sementara itu Ellie ternyata sudah dibawa ke camp oleh David untuk alasan yang belum jelas. Karena David sendiri seolah-olah ingin menyelamatkan Ellie karena rekan-rekannya sebenarnya ingin membunuhnya. David pun berusaha bernegosiasi dengan Ellie agar ia mau meninggalkan Joel dan bergabung dengan kelompoknya. Yang entah kenapa sepertinya David ini sangat tertarik dengan Ellie. And what I'm offering you is a beginning. Survive on your own. No one can. Di tempat lain, Joel yang berhasil menangkap anggota David, ia pun berusaha menginterogasi mereka dengan paksa untuk mengetahui di mana letak keberadaan Ellie saat ini. Dengan kondisi tubuhnya yang benar-benar belum pulih, Joel pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa menemukan Ellie bagaimanapun caranya. The town! What town? I'll pop your fucking kneecap off. Into where we are and where you're Jesus! No. I believe him. No. Sementara itu Ellie yang berusaha kabur dari kurungan itu ternyata mendapati sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak lazim, yaitu ada sebuah potongan manusia yang tergeletak di hadapan Ellie, yang ternyata tanpa sepengetahuan warganya, David rupa-rupanya selama ini memberi makan para pengikutnya dengan daging manusia. Yes, we all are. That's sort of the point. Namun tujuan David membawa Ellie ke sana bukan untuk mencincangnya dan menjadikannya santapan. Tapi ternyata si psikopat David ini menginginkan Ellie untuk mau menjadi istrinya. Ya walaupun Ellie masih terbilang bocil, nyatanya David begitu sangat menginginkan Ellie untuk menikah dengannya dengan dalih agar camp mereka semakin jaya. Yes. Think of what we could do together. Imagine the life we could build. Namun karena Ellie ini bukan bocil sembarangan, ia pun bisa sedikit menipu David dan mematahkan tangannya. Let's see what I go tell the others now. You little cunt. Dan ternyata tindakan Ellie itu pun akhirnya membuat David hilang kesabaran dan lantas berusaha mencincang Ellie untuk dijadikan rendang. Shut up. Namun ketika David hendak mencincang Ellie, ia pun membuat siasat dengan mengatakan bahwa dirinya telah terinfeksi dan membuat mereka berpikir kalau David sudah tertular karena Ellie yang sudah menggigitnya. Dan ya, Ellie pun mencoba mengambil kesempatan itu untuk segera kabur dari sana. Everything happens for a reason, right? David. What did you say? Namun setelah Ellie berhasil lolos dari genggaman David, ternyata Ellie tidak bisa kemana-mana karena semua ruangan yang sudah dikunci. Ellie pun berusaha mati-matian melawan David seorang diri yang saat itu hendak memperkaosnya. Namun beruntungnya dengan sebilah pisau yang bisa Ellie gapai, ia pun berhasil menikam si psikopat David dengan amat sangat brutal. There's no fear in love.
Dan kita akan flashback sedikit sekitar 15 tahun yang lalu dengan seorang wanita yang sedang mengandung yang bernama Anna, yang saat itu sedang berusaha sekuat mungkin untuk lari dari kejaran zombie jamur. Namun ternyata usahanya untuk kabur itu sia-sia karena zombie itu nyatanya bisa mengejar Anna dan langsung menyerangnya. Anna yang tidak ingin mati dan mempertahankan bayinya pun sekuat tenaga melawan zombie itu. Hingga tanpa Anna sadari saat ia berhasil membunuh zombie itu, ternyata anaknya alias si jabang bayi sudah brojol dengan sendirinya. Yang ternyata bayi ini adalah Ellie yang saat ini sedang berjuang bersama Joel. Ya, Anna ini adalah ibu dari Ellie. Sementara itu Marlin adalah sahabat Anna. Jadi di sini sudah jelas kenapa Marlin bisa menyembunyikan Ellie ke Camp Fedra saat itu. Dan kenapa Ellie bisa kebal, ternyata alasannya karena virus jamur itu sudah menginfeksi Ellie langsung dari darah ibunya yang sudah terinfeksi dan bukan dari sebuah gigitan. Jadi kemungkinan besar darah Ellie sudah menyatu dengan virus tersebut. Namun karena Anna sudah tidak bisa bertahan, ia pun meminta Marlin untuk segera membunuhnya dan membawa Ellie bersamanya. No, please. Marlene! Kembali dengan Ellie dan Joel yang sudah berhari-hari lamanya melanjutkan perjalanan menuju koordinat yang mereka temukan di peta waktu lalu, yakni tujuan akhir atau tempat akhir dari kelompok Firefly. Namun setelah kejadian waktu lalu dengan David, tampaknya Ellie agak sedikit trauma dan membuatnya jadi murung sepanjang jalan. Maybe we go through that way. You okay? Yeah, fine. Did you hear what I... Yeah, boost. Just you kind of seem extra quiet today, so... Hingga pada akhirnya sampailah mereka di koordinat yang mereka tuju, di mana di kota itu terlihat sangat tenang dan nyaman. Bahkan masih ada beberapa kelompok jerapah yang hidup di sana. What are you doing? It's all right. Well, where's she going? Come on, come on. You can't deny that view. Namun saat Joel dan Ellie mengelilingi kota itu tanpa disadari, di belakang mereka ternyata ada sekelompok orang yang sudah mengintai mereka sedari tadi. Dan ya, Joel dan Ellie pun akhirnya tertangkap oleh orang-orang itu. Begitu Joel membuka matanya, ternyata orang-orang yang menangkapnya saat itu adalah kelompok Firefly yang sudah menunggu mereka. Dan ternyata Marlin sendiri sudah berada di sana terlebih dahulu. Namun saat Joel menanyakan kondisi Ellie, entah kenapa Marlin sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Yang ternyata saat ini Ellie sedang berada di ruang operasi untuk dibedah. We all owe you. Just take me to her. How'd you do it? I can't. She's being prepped for surgery. Rupa-rupanya tujuan akhir yang sebenarnya dari Ellie adalah untuk dibedah dan dijadikan sebuah vaksin yang sudah tentu Ellie pasti akan tewas. Dan semua itu dilakukan karena dokter yang memeriksanya mendapati fakta bahwa alasan Ellie kebal adalah karena jamur Cordyceps yang ada di tubuhnya menganggap kalau Ellie adalah bagian dari mereka. Semua itu tentu sudah jelas karena saat Ellie terlahir, ibunya Anna sudah terinfeksi terlebih dahulu dan mengakibatkan darahnya sudah tercampur. We can cause her any fear. There won't be any pain. Find someone else. There is no one. Take me to her right now! Namun setelah perjalanannya yang sangat jauh bersama Ellie selama berbulan-bulan, tampaknya Joel sudah sangat menyayangi Ellie dan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Hingga akhirnya Joel pun memutuskan untuk membawa Ellie kabur dari sana karena tidak ingin Ellie tewas begitu saja.
I'm sorry. If he tries anything, shoot him. I didn't hear anyone say stop. Keep walking. No time for this. Dengan sangat kejam, Joel pun membantai semua anggota Fedra yang ada di sana. Bahkan Joel dengan tegelnya menembak seorang dokter yang sama sekali tidak menjadi ancaman untuknya, dan lantas segera membawa Ellie pergi dari tempat itu. I won't let you take her. Cover her arm. Namun saat Joel sudah hendak pergi dari sana, Marlin ternyata sudah menghadangnya di jalan. Namun tujuan Marlin bukan untuk saling membunuh satu sama lain, tapi Marlin hanya ingin membujuk Joel untuk mau menyerahkan Ellie. Karena walaupun memang terdengar kejam, tapi Ellie adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nasib seluruh dunia dari virus jamur yang sudah menjangkit selama berpuluh-puluh tahun. She's gonna grow up, Joel. Because I think she'd want to do what's right. You'll die. She'll leave. Then what? But it isn't for you to decide. Or you. Namun walaupun Joel mengetahui fakta itu, Joel yang amat menyayangi Ellie pun tak bisa begitu saja menyerahkannya. Dan walaupun Marlin sudah mengatakan kalau tidak akan ada cara lain lagi selain mengorbankan Ellie, nyatanya Joel tetap kekeh ingin menyelamatkan Ellie dan mencoba mencari jalan yang lainnya. We can still find a way. They've actually come after her. Setelah berhasil keluar dari kota itu, Joel dan Ellie pun melanjutkan perjalanan kembali menuju Wyoming, tempat di mana Tommy berada. Namun Joel mengarang cerita kepada Ellie tentang kenapa kelompok Firefly tidak jadi memeriksanya dan kenapa mereka harus keluar dari kota itu. Di mana Joel mengatakan kalau saat Ellie hendak diperiksa, ada sekelompok teroris yang mengepung mereka dan dengan terpaksa Joel harus membawanya kabur dari sana. Yang padahal kelompok Firefly sudah habis dibantai oleh Joel demi egonya. I'm sorry. Ellie yang merasa janggal pun mencoba meyakinkan dirinya dan bertanya kepada Joel apakah memang benar kalau ceritanya itu adalah cerita yang sebenarnya. Dan Joel pun diminta untuk bersumpah kalau dia tidak membohonginya sama sekali. Namun karena begitu sayangnya Joel kepada Ellie, dia pun berani bersumpah kalau yang ia ceritakan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Dan series The Last of Us untuk season 1-nya tamat di sini. Dan itu dia series The Last of Us season 1. Secara keseluruhan live action The Last of Us ini memang mempunyai cerita yang persis seperti di gamenya. Namun karena dari gamenya sendiri memang panjang alurnya, jadi ya nggak mungkin kalau disiapkan cuma dalam satu season. Yang jelas dari pihak produsernya sendiri sudah mengkonfirmasi kalau The Last of Us ini akan lanjut ke season selanjutnya untuk menuntaskan seluruh ceritanya. Jadi buat kalian yang masih penasaran, silakan ditunggu aja The Last of Us untuk season selanjutnya. Dan mungkin cukup sekian alur film The Last of Us kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Campur film undur diri dan ciao.